Bak kelima. Apa? Calon istriku anak SMA? Apa gak ada gadis lain, Pak? Kenapa harus anak SMA sih? Protes Raka. Mendengar perkataan sang papa. Kedua putri kandung Pak Herman menolak untuk menikah dengan kamu, Nak. Dan hanya anak angkatnya yang bersedia menggantikan kedua kakaknya. Lebih baik cari wanita lain, sayang. Anak angkatnya Pak Herman gak jelas asal-usulnya. Timpal Nadine, yang sedari tadi diam. Soal itu gak masalah, Mah. Yang penting orangnya baik dan bisa menerima Raka apa adanya. Tapi Mama juga punya pilihan kok. Untuk Raka, dia juga mau menerima Raka apa adanya. Orangnya cantik dan berasal dari keluarga baik-baik. Aku mau menikah dengan anak angkatnya Pak Herman. Pak, ucap Raka. Baik, Nak. Nanti kita atur itu. Tapi wanita pilihan Mama juga baik kok, Kak. Orangnya cantik. Ucap Rendi. Aku akan menikah dengan gadis itu. Ucap Raka, tegas. Setelah mengatakan itu, Raka meminta Faisal untuk mengantarnya ke kamar. Kamar yang berbeda di lantai 3. Dan hanya ada kamarnya saja di lantai atas. Untuk sampai ke lantai 3 pun harus menaiki lift. Sal, nanti lo tolong selidiki wanita yang dimaksud sama Nadine dan Rendi. Ucap Raka saat mereka tiba di dalam kamar. Baik, Bos. Pak, kapan Rendi bisa langsung memimpin perusahaan? Kan Rendi udah selesai kuliah. Kamu adalah anak kedua Papa. Dan saat ini perusahaan adalah hak kakak kamu. Karena dia adalah anak tertua Papa. Rendi hanya anak tiri Tuan Hardy. Tapi dengan kondisi Kak Raka seperti itu, dia gak bisa memimpin perusahaan, Pak. Rendi bersikeras. Nadine memberi kode pada putranya untuk tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Jangan sampai sang suami nanti emosi. Udah sayang, apa yang dikatakan sama papa kamu benar. Yang berhak atas perusahaan itu adalah kakak kamu. Ucap Nadine. Rendi terlihat mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Saat ini ia benar-benar emosi. Aku akan keluar sebentar. Ucap Tuan Hardy, lalu pergi meninggalkan Nadine dan Rendi. Kenapa sih Mama diam aja? Aku juga berhak atas perusahaan Papa. Ma, kamu tenang dulu. Jangan pakai emosi gitu. Kamu lupa bagaimana pria itu kalau emosi. Apalagi saat ini anak buta dan lumpuh itu sudah kembali. Pokoknya aku gak mau tahu, Mah. Aku harus bisa memimpin perusahaan Mahendra, bukan Raka. Iya, kamu pasti akan menjadi pemimpin di perusahaan Mahendra. Dan semua aset pemilik perusahaan akan jatuh ke tangan kamu, bukan Raka. Ucap Nadine, tersenyum licik. Mama selalu ngomong gitu. Tapi apa buktinya sampai sekarang gak ada kan? Mama tuh cuma sibuk shopping. Shopping dan shopping terus. Kasih Rendi. Mama punya rencana buat menikahkan Raka dengan Arini. Apa Mama gila? Arini itu pacar aku, Mah. Karena Arini pacar kamu, Mama pilih untuk menikah dengan Raka. Kita bisa menyingkirkan Raka lewat Arini. Maksud Mama. Nadine tersenyum lalu membisikkan sesuatu pada Rendi, membuat Rendi tersenyum licik dan mengangguk cepat. Aku setuju sama idenya, Mah. Dengan Raka yang sudah tiada, kita bisa menguasai semua harta kekayaan milik keluarga Mahendra. Dan setelah Raka tiada, kamu juga akan menikah dengan Arini dan kalian akan hidup bahagia. Sepulang sekolah, Bila langsung pulang ke rumah dan mendapati kedua kakaknya sedang bersantai di ruang TV. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Lo ditungguin ibu tuh. Ada apa, Kak? Calon suami lo yang buta dan lumpuh itu udah balik dari luar negeri. Ucap Mary. Bila terdiam sejenak, lalu pergi ke kamar untuk menggantikan serangan sekolahnya. Kalau nanti aku udah nikah, pasti bakalan tinggal di rumah suami. Semoga aja suami aku bisa menerima aku apa adanya. Oh ya, suami aku kan buta. Jadi penasaran sama orangnya. Ucap Bila seorang diri. Bila, keluar kamu. Panggil Bu Salma dari balik pintu. Iya, Bu. Sebentar. Cuek. Ada apa, Bu?
Tanya Bila, melihat ibu angkanya berdiri di ambang pintu, sambil memegang sebuah baju. Nih cobain, cocok gak buat kamu pakai nanti malam ketemu calon suami? Gak usah beli baju, mending uangnya disimpan aja. Iya bu, Bila coba dulu. Apa gak ada baju lebih bagus apa? Ini kelihatan banget baju bekas. Ucap Bila, sambil mencoba baju yang diberikan Bu Salma. Padahal Pak Herman sudah memberikan uang pada Bu Salma untuk membeli baju untuk Bila. Cocok, kamu pakai baju ini saja nanti malam. Dan ingat jangan malu-maluin kamu. Meskipun calon suami kamu itu buta dan lumpuh. Tapi Tuan Hardy dan Nyonya Nadine adalah orang terpandang. Ucap Bu Salma. Baik, Bu. Bila melihat ibu angkanya pergi dari hadapannya. Kembali menganti baju rumah lagi. Bila keluar kamar dan pergi ke dapur. Karena perutnya terasa lapar. Mau kemana kamu? Tanya Bu Salma. Melihat Bila melewati ruang tengah. Mau ke dapur, Bu. Mau makan. Enak aja makan. Kerja dulu baru makan. Kerja apa, Bu? Bersihin kamar gue. Dan ingat jangan sampai ada barang-barang gue yang hilang. Ucap Leni. Tunggu. Bikinin gue jus dulu. Ucap Mary. Iya, Kak. Jangan lupa kalau kamu itu cuma numpang di rumah ini. Kalau gak ada suami saya yang munggut kamu di jalanan. Kamu mungkin sudah jadi gembel. Bila menunduk pelan, lalu pergi ke dapur untuk membuat jus terlebih dahulu. Neng, lagi buat apa? Tanya Bibi. Bikin jus buat Kak Mary, Bi. Gak makan dulu, biar Bibi saja yang bikin jusnya. Bila disuruh kerja dulu, Bi, baru bisa makan sama ibu. Ya ampun Bu Salma, benar-benar ya. Gak apa-apa, Bi. Bila boleh nanya sesuatu gak? Boleh. Neng Bila mau nanya apa? Kalau orang yang udah nikah, harusnya Bi tidur sekamar. Iya, Neng. Kan udah nikah jadi udah sah kalau mau tidur sama suami sendiri. Terus gimana kalau suami kita buta, Bi? Neng Bila, beneran mau menggantikan Neng Mary sama Neng Leni? Iya, Bi. Kan Kak Mary sama Kak Leni menolak. Bakal sedih dong, Bibi. Kalau nanti Neng Bila udah gak tinggal di sini lagi. Bila hanya tersenyum. Melihat wanita baya yang sudah bertahun-tahun bekerja di rumah orang tua angkanya itu. Selesai membuat jus, Bila kembali ke depan untuk memberikan jus pada Mary. Ini Kak jusnya. Taruh aja di meja. Pakai gila kan? Iya, Kak. Sana bersihin kamar gue. Bentak Leni. Iya, Kak. Rasain loh. Lo harus jadi babu dulu sebelum pindah ke rumah suami lo yang buta dan lumpuh itu. Ucap Leni yang mendapat tawa dari Mary dan Bu Salma. Masuk ke dalam kamar Leni, Bila mulai merapikan kamar yang berantakan itu. Dari spray, bantal, dan lain-lain. Bila menemukan benda jatuh berwarna putih di lantai. Dengan pelan Bila mengambilnya dan melihat dengan jelas. Ini apa ya? Kok kayak sabu gitu? Ucap Bila pelan, masih melihat barang itu dengan teliti. Ini beneran sabu kaya yang di berita-berita. Kok bisa ada di kamar Kak Leni sih? Ucap Bila lagi, bersama dengan pintu kamar yang baru saja terbuka. Bab ke-6. Ngapain lo pegang-pegang barang gue, ha?